"Nak, kenapa kamu kemari? Maka musibah akan menimpa temanmu." "Sudah, aku gak apa-apa," ucap Sigit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Tentunya masih menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Peringatan di Jalur Sindoro. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Tepat di bulan Desember tahun 2020, aku bersama beberapa temanku merencanakan pendakian ke salah satu gunung yang begitu indah, yaitu Gunung Sindoro. Gunung Sindoro terletak di Kabupaten Temanggung. Gunung yang terletak di Jawa Tengah ini memiliki ketinggian 3.136 meter dari permukaan laut. Lokasi Gunung Sindoro ini berdampingan dengan Gunung Sumbing. Oleh karenanya, Gunung Sindoro sangat menarik untuk didaki. Temanku teguh. Sedari kecil aku memiliki anugerah dapat melihat hal-hal tak kasat mata. Bahkan aku pun memiliki kodam yang diwarisi oleh leluhurku terdahulu. Maka tidak heran, aku cukup sensitif dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib. Saat pertama mengetahui jika aku memiliki kelebihan tersebut, aku merasa sangat tertekan. Bahkan kerap kali aku merasa menyesal memiliki kelebihan seperti itu. Akan tetapi, semua itu sudah menjadi garis takdirku dan aku tidak bisa menghindarinya. Saat libur dan akhir tahun tiba, tepatnya di bulan Desember, aku dan beberapa temanku yaitu Sigit, Teddy, Bayu, dan Rozat berencana untuk mengisi liburan dengan mendaki Gunung Sindoro. Kami berlima sudah merencanakan pendakian ini, sehingga kami pun mempersiapkan diri agar pendakian nanti bisa terlaksana dengan lancar tanpa satu kendala apapun. Aku dan keempat teman-temanku itu berangkat dari tempat tinggal kami di daerah Tegal menuju ke pos pendakian Gunung Sindoro dengan menggunakan sepeda motor. Saat memutuskan akan mendaki Gunung Sindoro, kondisi fisik kami semua dalam keadaan baik, bahkan sangat baik. Sehingga kami pun sangat menikmati perjalanan dari Tegal menuju pos Sindoro. Kami semua berencana untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Sindoro itu lewat via Sigedang. Sesampainya di base camp Sigedang, temanku Sigit mendadak mengalami sakit. Padahal saat perjalanan dari Tegal sampai base camp, dia baik-baik saja. Mungkin hal ini terjadi dikarenakan perbedaan cuaca yang bertolak belakang. Namaku Sigit, terbiasa hidup di Cikarang yang memiliki suhu panas. Sementara saat ini dia harus bisa menyesuaikan diri dengan suhu di base camp Sindoro yang dikatakan sangat dingin. Kami sampai di base camp sore hari, dan sejak kami sampai di sana, hingga malam hari hujan turun tanpa henti. Hal itu pula yang membuat kondisi Sigit menjadi semakin buruk. Bukan hanya Sigit, aku dan ketiga teman lainnya pun merasa kurang enak badan. Cuaca yang tidak bersahabat menjadi alasannya. Kami pun memutuskan untuk
menunda pendakian sampai cuaca sudah bagus kembali. Kami pun beristirahat di salah satu rumah warga yang ada di base camp Sigedang. Hari pun sudah malam. Kami semua memutuskan untuk beristirahat. Pada malam tersebut, kejadian aneh pun datang menghampiriku. Pada saat itu, aku bermimpi berada di suatu tempat seperti gurun pasir, namun berlokasi di sebuah gunung. Hal tersebut tentu membuatku aneh, sebab gurun pasir tersebut berada di tempat yang tidak semestinya. Bukan hanya itu saja, persis di tempat tersebut, aku melihat banyak orang dengan pakaian Jawa kuno melekat di tubuh mereka. Mereka layaknya pribumi yang hidup di masa lampau. Dan saat itu, aku tidak menyadari tempat di mana aku berpijak. Karena merasa kebingungan, aku pun memutuskan untuk berjalan tanpa tujuan yang jelas. Hingga aku akhirnya berjumpa dengan seorang lelaki paruh baya berbaju putih. Lelaki tersebut kemudian mengajakku berbincang dalam bahasa Jawa. Namun, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, lelaki tersebut berkata, "Nak, kenapa kamu kemari? Pulanglah dan jangan diteruskan perjalananmu. Jika kamu terus melanjutkan, maka musibah akan menimpa temanmu. Kembalilah, maka akan kudampingi perjalananmu," ucap lelaki berbaju putih itu. Aku pun tidak menjawab ucapan lelaki tua itu. Aku hanya bisa terdiam sembari memaknai maksud tersirat dari ucapan yang dilontarkan oleh lelaki itu. Setelahnya, aku pun terbangun dari tidurku dan tidak terasa adzan subuh pun berkumandang. Aku pun mencoba untuk duduk terlebih dahulu, sembari mengembalikan pikiranku. Aku terdiam dan terus merenungi maksud tersirat dari perkataan lelaki berbaju putih itu. Apa maksud ucapan bapak itu ya? Tanyaku dalam hati. Aku pun memutuskan untuk mengambil wudhu dan menunaikan ibadah sholat subuh, sembari terus memikirkan maksud dari perkataan lelaki tersebut. Aku pun juga tidak berani menceritakan tentang mimpi itu kepada teman-temanku. Aku menganggap bahwa mimpi tersebut hanyalah bunga tidur semata. Pagi harinya, gerimis masih mengguyur base camp Sigedang. Akhirnya kami pun merasa bingung apakah pendakian ini akan tetap dilanjutkan atau ditunda hingga cuaca benar-benar baik. "Gimana nih? Mau tetap mendaki nggak?" tanyaku kepada teman-temanku. "Lanjut saja. Sudah nanggung sampai di sini," ucap Sigit. "Tapi sakitmu sudah baik, Git?" tanyaku lagi. "Aman, tenang," jawab si Sigit. "Yang lain gimana nih?" tanyaku lagi. "Lanjut aja. Siapa tahu gerimisnya berhenti saat perjalanan nanti," ucap si Bayu. "Iya, tanggung kalau udah dilanjut," ucap Teddy dan Rosette. "Ya udah, kita kemasi barang-barang kita dan lanjut pendakian," ucapku lagi. Aku benar-benar masih memikirkan maksud dari mimpi tersebut. Namun aku tidak berani untuk menceritakan kepada teman-temanku. Aku khawatir kalau mereka takut atau khawatir berlebihan setelah mendengar ceritaku. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menyimpan rapat-rapat mimpiku semalam. Aku pun kemudian melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum naik ke puncak Sindoro. Kami mendaftarkan nama-nama kami di base camp sebagai tanda bahwa kami melakukan pendakian hari ini. Perjalanan pun dimulai. Kami berjalan dari base camp menuju pos pertama, ditemani gerimis yang terus jatuh.
perjalanan kami masih tetap bisa dinikmati. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Dari base camp, kami berjalan melewati sebuah kebun teh. Pemandangan kebun teh benar-benar menyegarkan mata kami. Selain itu, jalur yang kami lewati pun masih datar, sehingga hal tersebut tentu memudahkan perjalanan kami untuk segera sampai di pos pertama. Tak lupa juga, aku terus mengabadikan keindahan hamparan kebun teh yang berada di sepanjang jalur pendakian menuju pos pertama dengan handphone yang aku bawa ini. Tidak ada hal aneh terjadi saat perjalanan pendakian kami. Bahkan kami pun bisa melewati jalur tersebut dengan baik dan sesuai dengan perkiraan waktu yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Kondisi fisik kami pun sudah mulai pulih. Namun hal tersebut berbeda dengan Sigit. Sesampainya di pos 1, mendadak Sigit pun muntah-muntah. Memang sejak awal kondisi dia sudah sakit karena perbedaan suhu, sehingga tidak heran jika dia pun masuk angin hingga muntah-muntah. "Git, kenapa?" tanyaku kepada Sigit. "Gak enak banget badanku," jawab Sigit. Aku pun kemudian meminta teman-teman untuk beristirahat sejenak, sembari menghilangkan rasa mual yang diderita oleh Sigit. Selain itu, aku pun berinisiatif untuk membuatkan teh hangat untuk Sigit. Hanya sekedar untuk menghilangkan rasa sakit di tubuh Sigit. Dan akhirnya Sigit pun meminum teh hangat tersebut dengan pelan. Awalnya dia merasa bahwa dia sanggup dalam perjalanan pendakian ini, sebab sebelumnya kondisinya membaik sebelum melakukan perjalanan. Namun baru sampai di pos 1, dia sudah tidak baik-baik saja. "Gimana sekarang?" tanyaku. "Sudah agak mendingan setelah minum teh hangat," ucap Sigit. "Kayaknya kamu masuk angin deh, Git," tanyaku lagi. "Sepertinya begitu. Terlebih lagi kondisi cuaca hari ini sedang tidak baik-baik saja," ucap si Sigit. "Mau lanjut atau turun saja?" tanyaku lagi. "Lanjut aja lah, kan kalian sudah nungguin banget pendakian ini," ucap Sigit. "Tapi kondisi kamu gimana?" "Tenang, sebentar lagi juga pasti baik-baik saja kok." "Ya udah, 10 menit kita istirahat. Setelahnya kita lanjut lagi menuju pos selanjutnya, gimana?" "Iya siap," jawab teman-temanku. Kami berlima pun kemudian beristirahat sejenak di pos pertama, terutama Sigit. Sepertinya dia benar-benar tidak baik-baik saja, namun dia terus mengatakan bahwa dirinya baik dan mampu. Pada akhirnya kami pun percaya dengan apa yang Sigit katakan tentang kondisinya. Saat kami beristirahat, kami pun saling melempar obrolan tentang Gunung Sindoro yang saat ini kami daki, agar lelah yang kami rasakan tidak terasa. Terlebih lagi melakukan pendakian saat kondisi gerimis memanglah sangat berat. Kata orang, bunga edelweiss di sini berbeda loh dengan yang ada di gunung-gunung lain, ucapku membuka obrolan. "Memang apa bedanya? Bukannya semua bunga edelweiss itu sama?" tanya si Bayu. "Kalau di Gunung Sindoro ini, bunga edelweissnya akan terus harum, meskipun sudah dipetik, bahkan sampai 3 tahun. Menurut penuturan banyak orang, bunga edelweiss yang ada di Gunung Sindoro ini dijaga oleh para bidadari. Meskipun sosok bidadari tak kasat mata, itu belum pernah dilihat secara langsung oleh masyarakat. Namun sosok bidadari tersebut terus dipercayai hingga kini," ucapku pada teman-teman. Aku jadi penasaran dengan kebenaran keharuman bunga edelweiss tersebut dan sosok bidadari yang menjaga bunga itu, ucap si Bayu. "Aku juga penasaran, soalnya aku sendiri belum pernah membuktikannya secara langsung,"
ucapku lagi. Itu artinya kita harus sampai puncak nih, biar bisa buktiin secara langsung, ucap si Teddy. Tapi ingat loh ya teman-teman, kita boleh saja menikmati keindahan bunga tersebut dan merasakan keharumannya. Tapi jangan sampai kita memetik bunga abadi tersebut. Soalnya kan bunga Edelweiss, bunga yang dilindungi dan dilarang untuk dipetik, ucapku kepada teman-temanku. Tenang, kalau itu mah gue juga tahu Guh. Aku juga gak akan merusaknya, ucap si Teddy. Bagus kalau kita semua paham. Kita harus segera sampai di puncak nih. Aku pengen bersuah foto di hamparan bunga keabadian nan cantik itu. Gimana kalau kita mempercepat langkah kita? Ucap si Teddy. Aku sih gak masalah, tapi gimana sih Git? Tanya aku. Tenang guys, aku aman kok, jawab Sigit. Demam kamu gimana? Mendingan? Udah mendingan kok, paling sebentar lagi juga sembuh. Kamu yakin Git? Yakin. Kan nanti misal sakit kita bisa istirahat lagi. Pokoknya jangan jadikan puncak sebagai tujuan utama ya guys, tetapi keselamatan yang paling utama, ucapku kepada teman-teman. Semua teman pun setuju dengan ucapanku, sebab keselamatan memanglah yang paling utama dibandingkan dengan apapun. Setelah beristirahat, kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos kedua Gunung Sindoro. Perjalanan menuju pos 2, kami masih akan melalui kawasan kebun teh Tambi. Saat cuaca cerah, Gunung Sindoro akan nampak indah dengan latar depan hamparan kebun teh. Perjalanan pos 1 menuju pos 2 membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit. Akan tetapi sangat disayangkan, perjalanan kami kali ini cuaca sedang tidak mendukung. Gerimis kecil masih membasahi perjalanan kami. Perjalanan ini sebenarnya tidak begitu berat, sebab perjalanan masih dengan jalur yang landai. Akan tetapi gerimis yang terus-menerus turun membuat tubuh kami tidak begitu stabil. Terlebih lagi kondisi Sigit yang memang sejak awal sudah tidak baik. Sebenarnya pendakian dari base camp hingga pos 2 Gunung Sindoro masih bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan, entah mobil ataupun ojek. Akan tetapi kami lebih memilih berjalan kaki agar pendakian ini lebih mengesankan. Hari semakin siang, namun kondisi langit masih sangat gelap. Meskipun begitu, tidak ada kekecewaan di dalam diri kami. Kami percaya saat nanti sampai di puncak Sindoro, kondisi langit akan lebih mendukung. Sepanjang perjalanan ini, belum ada hal-hal janggal yang terjadi. Semoga saja semua baik-baik saja, dan tidak ada hal buruk seperti yang diucapkan sosok lelaki yang ada di dalam mimpiku saat tidur di base camp sebelumnya. Semuanya pasti akan baik-baik saja, ucapku dalam hati. Teman-temanku pun melihatku terdiam secara tiba-tiba, dan mereka pun menanyakan alasan perubahan sikapku tersebut. Kamu kenapa Guh? Kok mendadak diem? Lapar kamu? Tanya si Rozat. Enggak kok, cuma melamun aja tadi, ucapku kepada Rozat. Awas jangan ngelamun, nanti dibuntutin penghuni sini loh, ucap Rozat meledek. Tenang saja, gak ada yang mau sama aku kok, ucapku sembari melempar sedikit tawa. Lamunanku pun pecah saat Rozat melempar canda kepadaku. Setelahnya aku pun berusaha untuk bersikap biasa-biasa saja, agar teman-temanku tidak merasakan kejanggalan dalam diriku. Aku pun menghela nafas panjang dan kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan menuju pos 2, aku merasakan ada hal yang aneh. Aku merasa ada seorang yang terus mengawasiku sedari tadi.
Aku pun mencoba untuk mencari sosok yang sedari tadi mengawasiku tersebut. Aku pun kemudian melihat ada sosok lelaki berjubah putih yang sama persis di dalam mimpiku, sedang berdiri di tempat yang tidak begitu jauh dari tempatku berdiri saat ini. Dia terus menatapku dengan tatapan yang begitu tajam. Aku pun mencoba menanyakan kepada teman-temanku yang lain, apakah mereka juga melihat hal yang sama denganku atau tidak. "Guys, kalian lihat lelaki berjubah putih di pojok sana nggak?" Tanyaku kepada teman-teman. "Di mana? Di mana? Di mana?" "Di pojok sana." "Aku nggak lihat apa-apa di sana. Cuma pohon kok," ucap si Teddy. "Kalau kalian lihat nggak?" Tanyaku lagi. "Kalau aku sih enggak. Kami juga nggak lihat apa-apa." "Memangnya kamu lihat apa?" "Ada lelaki berjubah putih di sana," ucapku sembari menunjuk suatu tempat. "Mungkin hanya halusinasi kamu aja kali," ucap si Teddy. "Mungkin. Ya udahlah, jangan dipikirkan. Ayo kita jalan lagi." Benar saja, itu benar-benar sosok lelaki yang ada di dalam mimpiku. Dan ternyata keempat temanku tidak melihat hal yang sama denganku. Itu artinya dia bukanlah manusia seperti aku dan yang lainnya. Bulu kuduku masih merinding. Namun aku mencoba untuk bersikap acuh tak acuh dengan keberadaan dia. Aku tidak ingin keberadaan dia malah mengganggu perjalananku. Aku tidak ingin pendakianku terhambat hanya karena hal-hal yang tidak masuk akal. Gerimis masih membasahi perjalanan kami, namun hal tersebut tidak menghambat ataupun menghentikan pendakian ini. Terlebih lagi perjalanan dari base camp hingga pos 1 dan sekarang, kami dalam perjalanan menuju pos 2, medan yang kami tempuh tidak begitu berat, sehingga kami tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti. Di tengah perjalanan, kondisi Sigit semakin memburuk. Demam yang dideritanya bukan turun, malah semakin naik. Dia pun terlihat menggigil. Aku pun kemudian berinisiatif untuk memberikan jaket milikku kepada Sigit, setidaknya supaya badannya kembali hangat. "Pakai jaket punya aku ya, biar tubuh kamu hangat." "Tapi kamu gimana?" "Aman, aku kan gak sakit. Aku sehat. Tetapi kan kamu beda sekarang, Git." "Ya udah, terima kasih ya." "Santai." Sigit pun kemudian langsung memakai jaket milikku untuk menghangatkan tubuhnya. Aku berharap kondisi Sigit tidak semakin buruk. "Kita mau istirahat dulu aja?" tanya Teddy. "Jangan, kita kan pas di pos pertama tadi sudah istirahat lama. Takutnya kita nanti nggak sampai-sampai," ucap Sigit. "Teddy ada benarnya loh, Git. Siapa tahu dengan istirahat kesehatanmu semakin pulih," ucapku kepada Sigit. "Jangan, aku nggak mau jadi beban kalian," ucap Sigit. "Kamu bukan beban, Git. Kita jalan aja ya. Kalau aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi, aku pasti bicara ke kalian," ucap Sigit lagi. "Ya udah, tapi kamu harus bilang ya kalau kondisi kamu menurun," tanyaku. Sigit pun mengangguk tanda setuju dengan ucapanku. Kami pun kemudian terus melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Kami sudah berjalan kurang lebih 40 menit. Itu artinya 20 menit lagi kami akan segera sampai di pos 2. Kami pun semakin bersemangat karena 20 menit lagi kami akan segera sampai di pos 2. Meskipun jalanan yang kami tempuh masih terbilang landai, namun ada rasa lega ketika berhasil sampai di pos 2. Dan itu artinya perjalanan menuju pos-pos selanjutnya akan semakin berat. "Semangat yuk, semangat!" ucapku menyemangati teman-temanku. "Semangat dong, masa lo yuk?" ucap teman-temanku.
"Teman-teman, kita berhenti dulu bisa?" ucap Sigit. "Kamu kenapa, Git?" tanyaku. Mendadak tubuhku menggigil. Nafasku pun naik turun, ucap Sigit. "Ya udah, kita duduk dulu di bawah pohon sana." Kami pun kemudian duduk di bawah pohon rindang. Sigit pun merebahkan tubuhnya. Aku pun membantu dia dengan lebih meninggikan kakinya dibanding kepalanya, agar aliran pernafasan tidak menjadi terhambat. Aku pun berinisiatif untuk memberinya minyak angin guna dioleskan ke tubuhnya. Siapa tahu dengan diolesi minyak angin tubuhnya bisa hangat kembali. Gini, kita turun aja yuk, tanyaku. "Jangan, kasihan kalian sudah jauh-jauh datang ke sini," ucap Sigit. "Tapi kan kondisi kamu tidak memungkinkan, Git." "Aku tidak apa-apa, paling sebentar lagi juga sembuh kok," ucap Sigit lagi. "Tapi kesehatan itu yang paling utama loh, Git." "Aku nggak apa-apa, Go, nggak apa-apa." "Ya udah, kamu jangan banyak gerak dulu. Kamu istirahat dulu sebentar di sini sampai kondisi kamu benar-benar pulih," ucapku pada Sigit. "Go, kalau begini terus, kita pasti akan lama sampai ke puncak," ucap si Teddy. "Kita lebih baik lama sampai puncak daripada terjadi hal buruk pada Sigit," ucapku dengan nada agak tinggi. Aku mencoba menasehati teman-temanku yang mulai geram akan situasi seperti ini. Nampaknya mereka mulai lelah dengan sakit yang diderita oleh Sigit. Mereka sedikit kesal karena hal tersebut tentu menghambat perjalanan kami. "Kalau terus-terus begini, lebih baik nanti aku jalan terlebih dulu aja ya, Go," ucap si Teddy. "Jangan gitulah. Tapi aku ingin segera sampai di puncak Sindoro," ucap si Teddy lagi. "Benar, kami juga ingin segera sampai di sana," ucap Rozat dan Bayu. "Tapi kita harus tetap setia kawan. Kita berangkat bareng, jadi kita juga harus sampai puncak ya bareng-bareng. Kita tidak boleh egois," ucapku pada teman-teman. "Sudah, Go, aku nggak apa-apa kok. Kalau mereka pingin naik terlebih dahulu, aku tidak masalah," ucap Sigit. "Tapi Git, sudah, aku nggak apa-apa," ucap Sigit lagi. Aku pun hanya bisa terdiam saat Sigit mengatakan hal tersebut. Sepertinya teman-temanku mulai tidak kompak. Mungkin mereka juga mulai jengah dengan kondisi yang tidak bersahabat dengan mereka. Sementara di sisi lain, Sigit terus-menerus menderita sakit. Tentu tidak ada yang mengharapkan dirinya sakit. Begitupun dengan Sigit. Sejak perjalanan awal, dia nampak sehat. Namun ternyata takdir berkata lain. Ia diberikan sakit saat memulai pendakian ini. Sigit tentu juga tidak ingin merepotkan kami semua. Namun ia juga tidak memiliki pilihan lain. Tiba-tiba saja, terdengar suara bisikan tepat di telinga kiriku. "Pulanglah, Le, jika kamu ingin selamat," ucap bisikan itu. Aku pun kaget saat mendengar suara itu. Suara yang hampir sama dengan suara lelaki berjubah di dalam mimpiku. Apa itu orang yang sama? Pikirku. Namun, aku mencoba untuk menepis pemikiran itu. Aku tidak ingin larut dalam rasa takut. Akhirnya aku pun merenungi ucapan demi ucapan yang terus dilontarkan oleh lelaki berjubah putih itu. Apakah ada hal yang buruk yang bisa saja terjadi jika kami terus melanjutkan pendakian ini? Atau ucapan tersebut hanyalah isapan jempol belaka? Tetapi kalimat itu terus diucapkan berulang kali. Aku merasa bahwa ucapan itu adalah sebuah petunjuk. Gini teman-teman, lebih baik Teddy dan yang lainnya jalan duluan.
Biar aku istirahat saja di sini sampai aku benar-benar pulih. Nanti aku akan susul kalian, ucap Sigit. Kalau kalian mau jalan duluan, ndak apa-apa. Biar aku sama Sigit di sini dulu, ucapku kepada teman-teman. Kalian yakin? Tanya si Teddy. Ya, tenang aja. Aku akan temani Sigit. Daripada timbul perdebatan di sini, ucapku kepada teman-temanku. Ya udah, kami bertiga jalan duluan ya. Kami capek jika terus-menerus berhenti, ucap si Teddy. Iya, jaga diri kalian baik-baik ya. Nanti kita janjian saja ketemu di mana gitu. Iya Go, ketemu di Puncak Sindoro aja deh ya. Ya udah, kalau ada apa-apa berkabar aja. Barangkali ada sinyal masuk ke handphone kalian, ucapku. Siap, nanti aku berkabar jika terjadi hal buruk atau lainnya, ucap si Teddy lagi. Oke. Teddy, Bayu, dan Rozat pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Kini tinggal aku di sini dan Sigit yang masih beristirahat di bawah pohon yang tak jauh dari pos 2. Aku tidak tega jika harus meninggalkan Sigit seorang diri. Terlebih lagi dia sedang sakit. Aku tidak sekejam itu. Kenapa kamu gak ikut sama mereka? Tanya Sigit. Aku gak mungkin lah meninggalkan kamu sendirian. Terlebih kamu sedang sakit kan di sini, ucapku pada Sigit. Tapi kan kamu jadi tertinggal sama mereka. Ya tidak apa-apa Git. Puncak bukan tujuan utamaku kok. Kamu tidak menyesal nantinya. Justru aku akan sangat menyesal jika tega meninggalkan kamu sendirian. Terima kasih banyak ya Gu. Kamu udah mau peduli denganku. Kita kan sudah berteman lama Git. Aku tidak mungkin lah tega. Kamu benar-benar setia kawan. Tapi kamu gak marah kan dengan sikap mereka? Tanya aku. Aku tidak marah kok. Ini kan memang salahku. Aku hanya menjadi benalu dalam perjalanan ini. Jadi tidak heran jika mereka juga bersikap demikian. Karena memang tujuan mereka adalah Puncak Sindoro, ucap Sigit. Jujur ya Git, aku sedikit kecewa Git dengan sikap mereka. Namun aku tidak bisa menahan mereka untuk tetap tinggal. Mereka memiliki hak yang tidak bisa aku campuri, ucapku. Iya Go, biarkan saja. Aku tidak habis pikir dengan ketiga temanku. Mereka dengan tega meninggalkan Sigit dan juga aku yang sedang berada dalam posisi sulit. Mereka sangat mengejar puncak hingga mereka melupakan teman yang membersamai mereka dari awal. Aku tidak habis pikir dengan ketiga temanku. Mereka dengan tega meninggalkan Sigit dan juga aku yang sedang berada dalam posisi sulit. Mereka sangat mengejar puncak hingga mereka melupakan teman yang membersamai mereka dari awal. Kalau kamu sudah tidak sanggup, lebih baik kita turun saja Git. Enggak kok Gu, aku kuat. Kamu jangan terlalu khawatir. Aku hanya takut terjadi hal buruk kepadamu, Git. Insya Allah gak ada hal buruk kok, Gu. Ya udah, satu persatu jangan diingat-ingat ya sikap mereka kepadamu, Git. Iya, Gu. Aku bukan orang yang pendendam kok. Jadi tenang saja, ucap Sigit. Aku lega mendengarnya. Aku pun kemudian melanjutkan untuk merawat Sigit. Aku memberinya minuman hangat milikku dan sedikit makanan kepadanya, agar tubuhnya kembali pulih. Cuaca yang dingin benar-benar sangat rentan. Jika imun dalam tubuh rendah, sudah pasti sakit tidak bisa lagi dihindari. Kalau terjadi sesuatu, kamu bilang ya, ucapku pada Sigit. Pasti itu, ucap Sigit. Kini aku pun hanya berdua dengan Sigit, sebab semua temanku sudah pergi meninggalkan kami. Namun tidak ada penyesalan apapun bagiku, sebab aku sudah memilih jalan yang terbaik dengan mendampingi Sigit.
Aku pun terus mencoba mengobati Sigit sebisaku. Namun jika kondisi dia semakin buruk, aku akan memaksa dia untuk turun bersamaku. Sebab cuaca saat ini tidak memungkinkan bagi Sigit yang sedang berada di fase lemah. Gerimis tak kunjung berhenti, dan udara pendakian pun sudah semakin dingin. Terlebih lagi tidak ada sinar matahari yang mampu menghangatkan tubuh kami. Kalau sampai 30 menit kamu belum sehat, lebih baik kita turun saja ya, Git. Tapi gimana dengan keinginan kamu untuk sampai di puncak dan menyaksikan keindahan hamparan bunga Edelweiss? Tanya Sigit. Itu mah bisa aku lakukan di lain kesempatan lagi, Git. Tapi untuk saat ini kondisi kamulah yang aku utamakan, ucapku. Terima kasih ya, Gu. Kamu benar-benar baik. Sudah. Lebih baik kamu istirahat aja. Aku coba tidur sebentar dulu ya, Gu. Siapa tahu dengan memejamkan mata, tubuh aku bisa kembali pulih. Iya, ya sudah. Kamu tidur aja. Pastikan kamu aman di sini bersamaku. Sigit pun kemudian mulai memejamkan matanya. Aku berharap setelah Sigit tertidur, kondisinya akan kembali pulih. Saat Sigit tertidur, aku pun mulai memikirkan ketiga temanku yang lebih dulu melanjutkan perjalanan menuju puncak Sindoro. Apakah mereka akan baik-baik saja? Apakah mereka juga memikirkan kondisi Sigit? Aku merenung dan terus merenungi persoalan-persoalan yang aku alami hari ini. Pendakian ini terasa berat, terlebih lagi tidak ada kekompakan dari semua anggota pendakian ini. Akan tetapi, aku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Sebab kami semua sudah dewasa, sudah sepatutnya masing-masing dari kami tahu hal baik apa yang seharusnya dilakukan, dan hal buruk apa yang tidak seharusnya dilakukan. Tiba-tiba saja, ada suara lirih yang membuyarkan renunganku. Aku mendengar suara perempuan menangis di siang hari. Suara itu sangat lirih, namun semakin lama aku mencoba mendengarkannya, semakin jelas juga suara tangisan perempuan itu. Suara siapa itu? Aku pun mencoba untuk mencari sumber suara tersebut. Aku mencari ke arah kanan dan ke arah kiriku, namun aku tidak kunjung melihat sosok perempuan tersebut. Hingga akhirnya, aku pun mencoba melihat ke arah atas. Benar saja, ada sosok kuntilanak yang sedang bergelantungan di atas pohon yang tidak jauh dari tempatku dan Sigit beristirahat. Wajahnya benar-benar kacau, namun tatapannya begitu tajam mengarah ke arahku. Bulu kuduku pun merinding seketika. Meskipun selama ini aku bisa melihat makhluk-makhluk gaib, akan tetapi rasa takut belum sepenuhnya bisa aku kendalikan. Terlebih lagi, aku belum pernah melihat tatapan setajam itu. Raut wajah kacaunya dan mata merahnya mampu mendeskripsikan bahwa dia dalam kondisi marah. Kuntilanak itu marah, bahkan sangat-sangat marah. Aku pun melihat diriku, apakah dia marah kepadaku? Atau ada hal lain yang membuatnya marah? Pikiranku dalam hati seperti itu. Tolong, jangan ganggu kami, ucapku seraya berteriak kepada sosok kuntilanak tersebut. Sosok itu yang tadinya menangis, kini tertawa dengan suara yang begitu menggelegar. Ia seakan-akan tidak peduli dengan apa yang aku ucapkan. Tolong, jangan ganggu kami. Temanku sedang sakit, jangan ganggu kami, ucapku terus-menerus. Namun lagi dan lagi, dia tidak mengindahkan ucapanku. Aku pun berusaha untuk tetap bersikap tenang. Aku tidak ingin ketidaktenanganku mengganggu istirahat Sigit.
Aku pun berusaha membaca ayat-ayat Al-Quran sebisaku. Aku pun menunjukkan sikap beraniku ke hadapannya. Dan anehnya, raut wajah kuntilanak tersebut berubah menjadi takut. Tiba-tiba dia pun menghilang saat tatapanku kutunjukkan secara langsung ke arahnya. Aku pun merasa lega karena keberanianku ternyata mampu mengusirnya tanpa dia mengusik kami terlebih dahulu. Syukurlah, dia tidak lagi ada di sini, ucapku. Tapi rasanya aneh. Kok dia tiba-tiba saja merasa takut? Apa ini ada kaitannya dengan kodam yang saya miliki? Mungkin kodam di dalam tubuhku secara tidak langsung mengusirnya dari pandanganku. Pikirku dalam hati seperti itu. Aku pun menghela nafas panjang dan kemudian kembali duduk tepat di samping Sigit. Aku memastikan jika Sigit baik-baik saja. Aku pun mencoba merilekskan tubuhku agar tidak teringat kembali kejadian yang baru saja aku alami. Belum lama aku merasa tenang karena sosok kuntilanak tersebut sudah tidak lagi menggangguku. Tiba-tiba saja ketenanganku terpecah karena teriakan Sigit. "Saya ingin pulang!" teriak Sigit. Dia terus meneriakkan kalimat yang sama berulang-ulang. Aku pun mencoba untuk menyadarkan Sigit. Aku terus menggoyang-goyangkan tubuh Sigit agar dia segera tersadar dari tidurnya tersebut. Namun dia tidak kunjung sadarkan diri. Aku melihat rasa takut yang tergambar dengan begitu jelas dari raut wajah Sigit. Aku terus memanggilnya. "Sigit, bangun, Git! Sigit, bangun!" Ucapku terus-menerus. Hingga akhirnya Sigit pun mendengarkan ucapanku. Dia pun terbangun dari tidur dan mimpinya tersebut. Tubuh Sigit benar-benar basah karena keringat. Nafasnya pun tersengal-sengal, tak beraturan. Aku memberikan air mineral agar dia lebih tenang. Setelah ia sudah terlihat cukup tenang, aku pun kemudian menanyakan apa yang terjadi padanya. "Git, kamu kenapa, Git? Kok kamu berteriak-teriak ingin pulang?" tanyaku penasaran. Sigit pun mencoba menghela nafas panjang sebelum menceritakan secara detail apa yang terjadi pada dirinya. "Aku melihat sosok lelaki berjubah putih. Dia memintaku untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Bahkan dia terus mendekati ke arahku dan hampir mencekik leherku," ucap Sigit. "Hah? Kalimat apa yang selalu diucapkannya?" tanyaku. "Kamu harus pulang. Itu yang terus-menerus diucapkannya," ucap Sigit. "Kamu melihat dengan jelas?" "Jelas banget, Gu. Jelas banget." Aku pun memikirkan sosok lelaki yang datang ke mimpi Sigit. Apakah sosok lelaki berjubah itu sama seperti sosok lelaki berjubah putih yang sejak awal menghantuiku? Jika itu benar, sosok yang sama, itu artinya kami tidak diperbolehkan untuk terus melanjutkan perjalanan ini. Sebab akan ada hal-hal buruk yang bisa saja menimpa aku dan juga Sigit. Lalu bagaimana dengan ketiga temanku yang jalan terlebih dahulu? Apakah mereka juga mendapatkan peringatan yang sama? Aku benar-benar khawatir. Aku pun kemudian mencoba untuk menghubungi mereka. Aku mengambil telepon genggamku dan kemudian menelpon mereka. Akan tetapi aku tak kunjung mendapatkan sinyal. "Kamu telepon siapa?" tanya Sigit. "Aku telepon Teddy dan yang lain. Takutnya mereka mengalami hal yang sepertimu, Git." "Kenapa kamu setakut itu, Gu?" "Gini, Git, jujur ya, aku mengalami hal yang sama sepertimu," ucapku kepada Sigit. Aku pun tidak sengaja membuka rahasiaku sendiri tentang mimpiku saat berada di base camp pendakian. "Kamu mimpi apa?" tanya Sigit.
sosok yang ada di dalam mimpimu itu sama seperti sosok yang ada di dalam mimpiku. Bahkan kalimat yang diucapkan memiliki makna yang sama seperti yang ada di mimpimu. Seperti itu, Git. Dia meminta kamu tidak melakukan pendakian juga, tanya Sigit. Iya, dia bilang kalau aku tidak boleh melakukan pendakian ini. Dia mengatakan jika aku terus melanjutkan, salah satu temanku bisa tidak selamat. Ucapku kepada Sigit. Apa teman yang dimaksud lelaki itu adalah aku? Tanya Sigit. Aku tidak tahu pasti, Git. Sebab aku berusaha untuk acuh tak acuh dengan mimpi tersebut. Setelahnya Sigit pun hanya bisa terdiam. Ia seperti orang yang sedang merenungi sesuatu. Sepertinya ia berpikir bahwa teman yang dimaksud oleh lelaki berjubah putih itu adalah dirinya sendiri. Sigit pun berpikir bahwa kini dirinya sedang berada di dalam bahaya. Sebab peringatan itu bukan hanya datang ke mimpinya saja, melainkan sudah terlebih dahulu datang ke mimpiku. Aku melihat raut ketakutan yang muncul dari wajah Sigit. Akan tetapi, aku juga berpikir bahwa kami tidak bisa langsung kembali turun sebelum mendapatkan kabar dari ketiga temanku yang lain. Aku juga mengkhawatirkan kondisi mereka, bukan hanya kondisi Sigit. Guh, aku nyerah. Kita kembali saja yuk ke base camp, ucap Sigit. Tapi Teddy dan yang lainnya gimana? Tanyaku. Aku yakin Guh, mereka baik-baik saja. Terlebih lagi, aku sudah sedikit kecewa kepada mereka karena sudah tega meninggalkanku dalam kondisi seperti ini, ucap Sigit padaku. Kamu tidak boleh menaruh kecewa atau dendam kepada mereka. Bagaimanapun juga, mereka tetap teman-teman kita, teman-teman yang baik, ucapku pada Sigit. Tapi mereka tidak menganggapku teman baik mereka, Guh. Buktinya mereka mementingkan ego mereka sendiri. Aku merenungi ucapan Sigit, sebab ucapan Sigit ada benarnya juga. Jika Teddy dan yang lainnya menganggap aku dan Sigit teman baik, tentu mereka tidak akan tega meninggalkan kami. Terlebih lagi Sigit yang dalam kondisi tidak baik. Namun, aku juga tidak ingin Sigit berpikiran buruk kepada mereka, karena tentu hal tersebut akan berimbas kepada pertemanan kami setelah kembali dari Sindoro. Aku benar-benar bingung dengan apa yang harus aku lakukan. Di sisi lain, aku pun merasa ada sesuatu yang berat di dalam tubuhku. Aku tidak tahu apa penyebabnya, atau mungkin hal ini ada kaitannya dengan peringatan demi peringatan yang terus datang menghampiri kami. Sigit pun terus memohon kepadaku agar aku tidak terlalu memikirkan Teddy dan yang lainnya. Sigit memohon agar aku dan dia segera turun ke bawah, agar hal buruk tidak menimpanya. Aku pun kemudian mengambil langkah sulit. Aku pun mengikuti permohonan Sigit tersebut untuk turun, meskipun kami berdua baru sampai di pos 2, yang artinya perjalanan kita menuju puncak masih sangat panjang. Namun melihat ketakutan dari raut wajah Sigit, aku benar-benar tidak tega. Ya udah Git, ayo kita turun. Beneran Guh, bener. Tapi sebelumnya, aku harus mengirimkan pesan terlebih dahulu ke Teddy dan yang lainnya. Siapa tahu mereka baca pesanku dan mengabari kondisi mereka. Oh iya Guh, gak apa-apa. Yang penting kita segera turun. Aku pun kemudian mengirimkan pesan kepada Teddy dan yang lainnya. Aku berharap mereka akan segera membukanya dan membalas pesan singkat dariku, agar perasaanku juga tenang. Setelahnya, aku pun mengemasi barang-barangku dan memasukkannya kembali ke dalam keril, karena kondisi Sigit yang belum stabil. Aku pun mencoba membantunya untuk membawakan tas milik Sigit, agar dia tidak mengalami kesusahan. Sini Git,
biar tas kamu saya yang bawa. Beneran? Iya bener. Kondisi kamu kan belum pulih sepenuhnya. Jadi biar bawaanmu aku yang bawa saja. Kamu benar-benar baik, Gu. Semoga di lain waktu kita punya kesempatan lagi untuk mendaki bersama ya. Iya, kita bisa atur di lain waktu lah. Yang terpenting kamu sehat dulu. Iya, Gu. Terima kasih banyak ya, Gu. Aku tidak akan melupakan perlakuanmu kepada aku, Gu. Ucap Sigit. Aku pun hanya mengangguk untuk menjawab ucapannya. Sebenarnya di sisi lain, aku masih setengah hati untuk turun, karena aku memikirkan ketiga temanku yang lain. Apakah mereka baik-baik saja? Ucapku terus-menerus dalam hati seperti itu. Terlebih lagi gerimis belum juga reda. Padahal sudah dari pagi ia turun. Aku khawatir mereka bertiga mengalami kesulitan dalam pendakian. Terlebih lagi, pendakian menuju puncak jalannya sudah cukup terjal dan pastinya sangat licin. Namun saat ini, orang yang benar-benar aku utamakan terlebih dahulu adalah Sigit. Dia yang sedari awal mengalami sakit karena tidak mampu beradaptasi dengan cuaca yang begitu dingin. Terlebih lagi hujan turun terus-menerus tanpa henti. Tentu hal tersebut memperburuk keadaan Sigit. Kami berdua pun berjalan menuju pos pertama. Langkah kami begitu pelan. Dan anehnya, tidak ada kejadian janggal seperti saat mau naik. Gerimis pun perlahan mulai reda. Semesta seperti mendukung kembalinya kami ke base camp. Di sisi lain, aku merasa banyak sekali orang yang membersamai perjalanan kami. Padahal hanya ada aku dan juga Sigit. Kamu merasa ada banyak orang di belakang kita nggak? Tanyaku kepada Sigit. Aku hanya merasakan kehangatanku, tapi aku tidak merasakan ada banyak orang di belakangku. Ucap Sigit. Aku kok merasa banyak sekali orang ya yang berada di belakang kita. Mereka seolah-olah menjaga kita berdua, Git. Atau mungkin mereka utusan lelaki berjubah putih itu? Tanya Sigit. Aku sendiri tak tahu, Git. Namun selama mereka tidak mengganggu kita berdua, kita tidak perlu khawatir, Git. Benar. Lebih baik kita fokus berjalan saja. Ya udah, Git. Kita jangan terlalu terburu-buru. Kita jalan pelan saja. Iya, Gu. Kami terus berjalan perlahan demi perlahan. Saat itu hari sudah menjelang sore. Saat kami sampai di sebuah ladang, banyak sekali petani yang menyapa kami. Pulang, Mas? Tanya salah satu seorang petani. Iya, Pak. Kami tidak melanjutkan pendakian ke atas. Teman saya sakit. Ucapku kepada petani itu. Hati-hati, Mas. Teman kamu harus segera diobati. Ucap petani tersebut. Teman saya hanya demam kok, Pak. Palingan dibawa istirahat juga dia akan pulih kembali. Ucapku kepada petani itu. Harus tetap diobati ya, Mas. Jangan disepelekan. Ucap petani itu lagi. Iya, Pak. Nanti akan saya coba saat sudah sampai di base camp. Tetap hati-hati ya, Mas. Mereka semua di belakang kamu. Ucap petani tersebut. Aku pun hanya terdiam tanpa bisa membalas ucapan petani tersebut. Tak lama setelahnya, sosok petani itu pun menghilang tanpa jejak. Mungkin memang firasatku itu benar. Banyak yang mengikuti kami dari belakang, dan petani tersebut pasti melihatnya. Aku pun mencoba untuk tetap bersikap tenang dan terus melanjutkan perjalanan tanpa berhenti sedikit pun. Kami hanya berhenti sejenak jika ada hak menghampiri kami. Selebihnya kami tidak berani berlama-lama di jalur pendakian ini. Kamu masih kuat kan, Git? Tanyaku kepada Sigit. Masih, kita akan sebentar lagi sampai, ucap Sigit. Pokoknya kamu harus kuat, Git.
petani tadi mengatakan hal yang janggal ya? Tanya Sigit. Iya Git, dia mengatakan bahwa mereka di belakang kita. Oh ya udah, ucap Sigit. Kamu takut atau khawatir Git? Jujur, sebenarnya aku sedikit khawatir. Tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Sebab jika pikiranku kacau, tentu akan berdampak pada kesehatanku. Ucap Sigit seperti itu. Benar, intinya kamu jangan khawatir Git. Sebab aku akan terus di samping kamu. Iya Guh, aku percaya itu, ucap Sigit lagi. Tak lama setelahnya, kami pun akhirnya sampai di pos 1. Ada perasaan lega setelah aku dan Sigit sampai di pos 1. Itu artinya perjalanan kami menuju base camp sudah tidak lama lagi. Hari pun semakin sore. Kami pun tidak berhenti untuk istirahat, sebab kami tidak ingin sampai bermalam di jalur pendakian. Kami pun melanjutkan perjalanan. Waktu yang harus kami tempuh menuju base camp kurang lebih dari 1 jam lagi. Itu artinya kami masih bisa sampai di base camp sebelum maghrib tiba. Keberadaan sosok mereka yang ada di belakang kami pun masih terus aku rasakan hingga aku melewati pos 1. Namun aku tidak berani mengatakan hal tersebut kepada Sigit. Fisiknya sudah terlalu lemah jika harus aku tambahkan lagi dengan hal-hal yang janggal seperti sekarang ini. Aku dan Sigit pun terus melanjutkan perjalanan kami menuju base camp pendakian. Saat itu hari sudah mulai petang dan gerimis pun mulai turun kembali. Gerimis nih Git, mau istirahat atau lanjut jalan? Tanya aku kepada Sigit. Jalan aja, khawatir kita kemalaman di jalan, ucap Sigit. Tapi kondisi kamu gimana Git? Tanya aku lagi. Aku baik kok, kamu jangan terlalu mengkhawatirkan aku. Ya udah, pokoknya kalau kamu merasa nggak enak badan, langsung bilang ya. Iya Guh, tenang saja. Lalu saat kami sampai di sebuah jalan yang sudah begitu landai, tak jauh dari pohon besar, aku kembali melihat sosok lelaki berbaju putih. Sosok itu nampak tersenyum melihatku dan Sigit berjalan menuju base camp dan tidak melanjutkan pendakian menuju puncak Sindoro. Aku pun memberanikan diri mendekat ke arahnya. Namun anehnya, Sigit tidak melihat sosok lelaki berjubah putih itu. Namun aku tidak menghiraukannya. Aku terus berjalan menghampiri lelaki berjubah putih itu. Izinkan kami pulang, ucapku kepada sosok berjubah putih itu. Pulanglah. Saat pendakianmu selanjutnya akan kudampingi kamu dengan baik. Kamu telah memilih jalan yang benar, ucap lelaki berjubah putih itu. Terima kasih telah memberikan kami peringatan. Sosok lelaki itu pun hanya mengangguk sembari tersenyum kepadaku. Aku pun kemudian kembali menghampiri Sigit dan melanjutkan perjalanan menuju base camp. Namun di sisi lain, aku pun masih kepikiran dengan ketiga sahabatku yang lain. Mereka memilih melanjutkan perjalanan menuju puncak Sindoro. Aku khawatir terjadi sesuatu kepada mereka. Hingga akhirnya, aku dan Sigit pun sampai di base camp pendakian. Anehnya, semua mata tertuju kepada kami. Seakan mereka melihat sesuatu yang aneh pada diriku dan juga Sigit. Kalian tidak apa-apa? Tanya salah seorang warga. Kami tidak kenapa-napa kok Pak. Memangnya ada apa ya? Tanya aku kepada warga. Wah, kalian nampak berbeda, ucap salah seorang warga. Mungkin kami hanya kelelahan, Pak. Ya sudah, kalian istirahat saja dulu, ucap warga itu. Kami pun kemudian menghampiri salah satu warung yang berdampingan langsung dengan rumah warga. Kami melepas lapar dan dahaga kami, kemudian melanjutkan istirahat. Namun anehnya,
Ibu penjaga warung itu pun menanyakan hal yang sama seperti warga sebelumnya. "Kalian tidak kenapa-napa kan?" tanya ibu penjaga warung. "Enggak, Bu, kami sehat kok, Bu." "Memangnya ada apa ya?" tanyaku lagi. "Kalian berbeda," ucap penjaga warung itu juga sama seperti warga yang tadi. "Kami baik kok, Bu. Hanya saja teman saya Sigit sakit, Bu, saat perjalanan," ucapku kepada ibu warung itu. "Untunglah kalian lekas turun," ucap ibu penjaga warung itu. "Memangnya kalau kami tidak turun kenapa, Bu?" tanyaku penasaran. "Kalian bisa saja tidak selamat," ucap ibu penjaga warung itu. "Tuhan masih melindungi kami, Bu," ucapku. "Benar," ucap ibu penjaga warung itu. Pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh para warga seolah-olah menjadi sebuah peringatan bahwa melanjutkan pendakian adalah satu hal yang keliru. Entah apa yang membayangi perjalanan kami. Namun aku sadar, pendakian yang kami lakukan sangatlah berbahaya. Terlebih lagi kondisi Sigit yang benar-benar di luar pemikiran kami. Semua orang nampak lega ketika melihat kami telah kembali, seolah-olah mereka kenal betul siapa aku dan siapa Sigit. Sampai-sampai semua orang pun menanyakan tentang kabarku dan mereka merasa lega karena aku dan Sigit sudah kembali turun. Saat kami istirahat, Sigit pun mulai membuka obrolan tentang ketiga temanku yang masih dalam pendakian Sindoro. "Kita mau tunggu mereka atau langsung pulang?" tanya Sigit. "Lebih baik kita tunggu mereka kembali," ucapku kepada Sigit. "Kamu benar-benar mau menunggu mereka?" tanya Sigit. "Mereka teman kita, Git, meskipun masih ada keegoisan di dalam diri mereka. Namun mereka tetap teman kita." "Ya sudahlah, terserah kamu saja. Kamu ingin pulang terlebih dahulu? Aku menunggu, Gu. Kalau kamu pulang, aku ikut denganmu. Tapi kalau kamu tetap mau menunggu ya, aku juga akan tetap di sini," ucap Sigit. "Tolong maafkan mereka ya, Git. Jangan menaruh dendam." "Aku tidak dendam kok, Gu. Hanya sedikit kecewa saja." "Coba redakan rasa kecewamu itu, Git. Dan lebih baik kamu lanjutin istirahat agar badanmu lekas pulih. Sebab kita harus menempuh perjalanan lagi kembali ke rumah. Dan perjalanan kita tidak sebentar loh," ucapku kepada Sigit. "Iya, Git. Akan aku coba meredakan kekecewaanku tersebut." Sigit pun kembali merebahkan tubuhnya di atas tikar dan mulai memejamkan matanya. Terlihat raut wajah lelah yang terpancar dari tubuh Sigit. Pilihan untuk kembali adalah pilihan yang tepat, sehingga Sigit pun bisa selamat. "Aku akan tetap menunggu mereka datang," ucapku dalam hati. Di sisi lain, ketiga teman Teguh yaitu Bayu, Teddy, dan Rozat, dia pun mengalami banyak persoalan saat pendakian. Mereka kerap kali mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk yang tak kasat mata. Bahkan mereka pun tidak sampai ke puncak Sindoro. Mereka terhenti di pos kelima karena sudah merasakan kejanggalan-kejanggalan yang dapat membuat mereka celaka. Aku menyesal setelah meninggalkan Sigit dan Teguh. Terlebih lagi, kondisi Sigit sangat buruk, ucap Bayu. Aku pun menyesal. Mengapa kita tidak setia kawan kepada mereka? Padahal sejak awal kita berlima selalu bersama, ucap Rozak. Namun nyatanya, nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak bisa berubah apapun, ucap Bayu. Kita masih bisa mengubahnya kok. Kita bisa kembali turun dan meminta maaf secara tulus kepada mereka, ucap Teddy. Ya sudah, ayo kita segera kembali, ucap Bayu. Mereka bertiga pun memilih kembali turun dan tidak melanjutkan pendakian menuju puncak Sindoro. Hari semakin larut. Mereka tetap berjalan tanpa berhenti sedikit pun.
mereka merasakan keanehan-keanehan di jalur pendakian Sindoro. Rasa penyesalan itu benar-benar membayangi perjalanan mereka. "Kita harus segera sampai," ucap Teddy. "Ayo kita percepat langkah," ucap Bayu. Ayo cepat," ucap si Rozat. Mereka pun terus berjalan melewati pos demi pos pendakian. Meskipun hari sudah sangat larut, namun mereka tetap tidak ingin berhenti. Namun sesekali mereka berhenti, hanya untuk melepas dahaga. Kemudian mulai melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya, mereka pun sampai di base camp pendakian. Dan mereka mulai mencari aku dan juga Sigit dengan bertanya-tanya kepada penduduk sekitar. Penduduk pun mengarahkan ketiga temanku tersebut ke arahku dan Sigit. Akhirnya kami pun bertemu. Mereka meminta maaf atas keegoisan yang telah mereka lakukan. Kami berdua pun dengan lapang dada memaafkan mereka, menerimanya. Keesokan harinya, kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Sesampainya aku di rumah, ibuku mengatakan suatu hal yang aneh. "Kok kamu pulang rame-rame?" tanya ibuku. Aku hanya pulang seorang diri. Namun ibuku melihat banyak orang di belakangku, yang tidak lain adalah makhluk tak kasat mata. Aku pun bergegas mandi dan datang ke salah satu ustadz untuk menghilangkan makhluk-makhluk itu yang mungkin masih mengikutiku hingga di rumah. Begitulah ceritanya tentang peringatan di jalur Sindoro. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Saya pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.